Sahabat Golagung TV, di penulis dan buku saya akan bercerita bagaimana Balada Si Roy saya tulis. Sahabat Golagung TV, di penulis dan buku saya akan bercerita bagaimana Balada Si Roy saya tulis. Jadi saya riset itu sekitar tahun 81 sampai 87 ya, sekitar 7 tahun. Jadi sejak SMA saya sudah tekun mengobservasi, mengamati lingkungan teman-teman saya tulis ya di buku harian saya. Kemudian tahun 82 saya kuliah di Unpad, 85 saya mengundurkan diri traveling karena saya ingin mengambil ruh dari Balada Si Roy, yaitu seorang petualang. Nih, sini. Saya terpengaruh Balada Si Roy itu dari buku-buku misalnya mana ya? Ini ya, misalnya mana tadi? Nih, Papillon. Ya. Terus Samurai, Musashi mana ya? Musashi, oh Musashi ini nih, Musashi ya. Nih terinspirasi, nama Roy Boy ini terinspirasi dari Rob Roy. Ini novel klasik di sastra barat ya, di Inggris, Rob Roy. Terus terpengaruh lagi dari ini Balada Si Anak Liar, Outsider, juga saya terpengaruh dari novel ini. Terus tentu Kalma ya, ini mana tuh nih, tentu ini yang klasik, juga saya terpengaruh dari sini. Jadi terpengaruh tidak apa-apa, artinya karena saya senang membaca buku. Dari banyak buku itu ada satu lagi Tom Sawyer, ada di perpustakaan di ruang kerja Tom Sawyer. Terus apalagi ya, ini buku-buku klasik. Nah ini juga nih, Keliling Dunia dalam Waktu 80 Hari, Jules Verne. Nah, terus banyak buku-buku yang mempengaruhi saya. Nah, pada masa itu yang sedang ngetop tuh ini. Nih, Lupus. Pada masa itu Lupus sedang ngetop tahun 88 ya. Nah, jadi setelah 6 tahun saya riset, ya survei, wawancara dan sebagainya, saya pulang ke rumah itu sekitar bulan Oktober 87. Saya mulai mendesain, membuat family tree, tentu dari mulai judulnya tadi Rob Roy, jadi Roy Boy. Judul, premis, sinopsis, kemudian tokohnya, karakternya, setting lokasi dan sebagainya. Kemudian apa yang saya lakukan? Nah, setelah saya pulang traveling, nih foto-foto travelingnya tuh, coba sorot A, foto-foto travelingnya ya. Ini di India, ini di tadi nih, ini di Malaka, ini di Burma. Pakai nunjuknya pakai ini ya. Nah ini di Timur nih, ini di Timur ya. Oke. Kenapa saya pegang ini? Nah, setelah 6 tahun riset, Oktober tuh saya menulis 4 episode awal Balada Si Roy. Lalu saya dibelikan tangan palsu oleh emak. Pakai tangan palsu inilah saya ke Jakarta nih. Nih, mana nih, ini nih. Saya pakai tangan palsu nih, fotonya nih. Ini tahun 89. Nah, jadi dengan tangan palsu ini saya ke Jakarta, ke redaksi majalah Hai. Lalu nih ya, sini. Nah, lalu episode pertama ini dia. Nih majalah Hai-nya nih. Nih, ini majalah Hai-nya episode pertama nih. Edisi 8 sampai 14 Maret 88. Ini pertama kali novel Balada Si Roy. Nih, episode Joe. Tuh. Ya. Yang setahun kemudian dibukukan ini, nih ini bukunya. Jadi setahun kemudian setelah 13 episode jadilah buku Balada Si Roy Joe, ilustrasinya Mas Ueda, diterbitkan oleh majalah Hai. Saya ingat sekali
saya dipanggil sama Mas Wendo, ya duduklah di depan dia. Kata Mas Wendo, kamu mau dibukukan nggak? Iya Mas, udah banyak ini kan, katanya surat-surat dari pembaca di surat pembaca Hai. Dia lalu telepon ke Mbak Lis, kata, halo Mbak Lis, ini Golagong ya, saya suruh ke atas. Nah akhirnya saya ke lantai 3 ketemu Mbak Listiana, dan jadilah buku pertama Balada Si Roy. Ini launchingnya di sini ya, nih sorot sini ya. Nah launching pertamanya nih, lihat ini nih, ini Gramedia nih. Jadi Gramedia itu bikin pengarang remaja Gramedia, ini terobosan dari Arswendo Atmowiloto, ini Adra. Nah ini saya sama Toto Esteradik, saya ajak karena puisi-puisinya kemudian saya libatkan di Balada Si Roy. Nah kemudian siapa yang cocok memerankan Roy? Nah, siapa yang cocok memerankan Roy? Jadi Balada Si Roy itu tahun 2002 disinetronkan, yang main Aris Yahsale. Tapi kemudian tayangnya di Malaysia. Nah, pernah tahun 90 ada film layar lebar judulnya Si Roy, yang main almarhum Rian Hidayat. Memang waktu itu saya tidak begitu tertarik untuk difilmkan karena ya masih sombong kali ya, masih idealis. Bukan persoalan idealis sih. Waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya di jadi wartawan, kesana kemari traveling. Saya ke keliling Asia kan, jadi saya nggak begitu tertarik waktu itu. Dan saya juga menghargai pembaca yang punya imajinasi tentang Si Roy. Nah muncullah Rian Hidayat dengan judul Si Roy. Di majalah Hai sendiri Rian Hidayat pernah diwawancara oleh Mas Agus Langgeng. Rian Hidayat bilang, saya pikir ini Balada Si Roy majalah Hai. Kalau tahu ini bukan, kata Rian Hidayat, jadi ganti aja si Joni misalnya. Tapi ya memang saya tahu memang itu mengambil semacam waktu itu trennya Roy. Lupus kan juga filmnya lancar tuh, sequelnya. Dan memang ketika saya nggak mau Si Roy muncul, hanya Si Roy saja. Jakarta memang begitu ya, sudah biasa lah industri film seperti itu. Nah kemudian malah yang terjadi, krunya terbalik, mobilnya meninggal 2 kru film Si Roy itu, dan pemeran utama perempuannya saya lupa namanya siapa, terbakar dan kembali pulang ke Praha ya. Nah itu kisah duka Balada Si Roy Lika-Likunya, sampai kemudian Fajar Nugros sekarang mengambil alih. Dan mudah-mudahan sekarang lagi syuting Yowis Band, mudah-mudahan lancar. Tren COVID-19-nya menurun, mudah-mudahan akhir tahun bisa syuting. Nah pertanyaannya, siapa yang jadi Si Roy? Nah apakah, ini saya GR nih, ini saya waktu muda nih, minimal lebih ganteng dari sini. Kalau sekarang saya udah tua, pasti banyak lah yang lebih ganteng. Jadi ya saya GR aja lah, ya minimal jangan jelek kayak saya lah ya. Oke. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Balada Si Roy, Daniel Mahendra, Denny Kristiono, Yudi Kudaliar, Ganes, Gunung Mulyo, siapa lagi ya? Anggit Wicaksono, Macandahan, Hasan Aspahani. Banyak bertebaran di mana-mana pembaca Balada Si Roy. Saya nggak bisa. Bogi Triadi juga, Snyder, Adi Snyder ya. Terus siapa lagi ya? Nah pokoknya banyak lah sahabat Balada Si Roy. Nah ini yang paling menarik Balada Si Roy ini kan awalnya 10 buku nih. Nih di sini sorti. Ini 10 buku ini ya. Nih ini Balada Si Roy 10 buku. Terakhirnya ini epilog ya. Kemudian waktu itu saya bikin dengan teman-teman, bikin membangun rumah dunia dan akan membebaskan tanah 3000 meter persegi. Nah Gramedia mengizinkan membuat edisi bundelnya ini. 10 buku dibundel, diterbitkan oleh siapa yang terbitin ini? Gong Publishing ya. Ini covernya Andi Suhu Trisna Hadi. Semuanya disumbangkan ke pembebasan tanah rumah dunia. Nah setelah itu sempat juga diambil oleh kelompok Mijan ini ya, Beranda. Tapi hanya jadi 2 buku ini. Kemudian setelah itu mau difilmkan, Gramedia bikin edisi box setnya nih tahun 2012.
filmnya gagal lagi. Gagal. Waduh, dramanya si Roy luar biasa lah ya. Nah, kemudian yang terakhir sekarang nih, mudah-mudahan nih sorot nih. Ini balada si Roy Joe saya revisi karena pada tahun 88 banyak hal tidak bisa saya tulis. Nah, sekarang saya revisi ini untuk edisi film yang akan digarap Fajar Nugros. Covernya juga baru nih. Covernya yang bikin dilombakan, yang menang nih siapa? Adi Susanto dari Yogyakarta. Nah, ini mudah-mudahan ketemu jodohnya di sini sama Fajar Nugros, lancar, diberi kemudahan karena saya dan istri dan teman-teman semua punya mimpi. Memang mudah-mudahan rezekinya bisa membangun gerakan literasi di rumah dunia. Doakan saja ya. Balada si Roy ini trademarknya ini ya, gimmicknya. Selain puisi-puisi Toto Esteradik yang paling dominan, ada Riz Revolta, ada Dang Suganda, ada Dadi RSN, ada Tias Tatangka istri saya, ada saya sendiri, ada quote-quote. Nah, Roy itu selalu bikin ini victory, ini peace, perdamaian ya. Nah, terima kasih buat teman-teman sahabat Balada si Roy. Kita berdoa mudah-mudahan sekarang bisa diwujudkan oleh Fajar Nugros. Pertanyaannya tadi belum terjawab, siapa yang cocok memerankan Balada si Roy? Tunggu kejutannya nanti bulan mungkin awal November akan diumumkan oleh Fajar Nugros siapa yang jadi Roy. Yang jelas lebih ganteng dari saya ya. Oke, Golagong TV, penulis dan buku tentang literasi semua ada di sini. Salam literasi. Oke, salam Roy. Peace. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.